Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel Ahmad Maskur. Kali ini temanya tentang ikan cupang ya, atau ikan hias yang sedang eh, viral, sedang ramai di Indonesia ya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat kualitas air yang bagus ya untuk ikan cupang, sehingga kita tidak repot-repot setiap 3 hari sekali mengganti air atau seminggu sekali mengganti air. Ini dengan rahasia saya menggunakan booster sel multi ya, probiotik untuk menekan bau amis dan mengencarkan air. Ini bisa mengganti air 2 minggu sekali, bahkan bisa lebih dari itu, 3 minggu sekali. Saya biasanya 2 minggu sekali mengganti air, dan ini cocok bagi kita yang bekerja sangat repot gitu ya, sehingga kita tidak sempat untuk mengganti air. Nah, ini jenisnya itu probiotik, tapi probiotik yang sudah diformulasikan. Nah, ini satu liter harganya itu kisaran 30.000 1 liter itu di daerah saya ya. Nah, bila kita membaca indikasinya, ternyata ini bisa meningkatkan kualitas lingkungan budidaya ya. Bisa menguraikan bahan organik, menekan BOD, menstabilkan oksigen. Jadi ini bisa menambahkan oksigen sehingga oksigen itu stabil, dan bisa meningkatkan juga kestabilan pH ya. Jadi ini tidak menggunakan fermentasi sehingga pH air itu tidak turun. Beda dengan ketapang yang menggunakan fermentasi, ini bisa saja pH air itu turun, dan plankton tidak cepat pekat ya. Jadi binatang-binatang plankton itu tidak cepat pekat sehingga pergantian air lebih lama. Ini pergantian air lebih lama ya. Mengurangi dan menghilangkan bau amis, menurunkan NH, NOH2S, dan menghilangkan efek keracunan sehingga SR tetap tinggi. Nah, ini keracunan itu akan hilang dengan bahan ini ya, dengan booster multi sel multi ini. Ini juga menekan jumlah keganasan patogen ya. Kita bisa mengurangi penyakit seperti sisik nanas ya, seperti apa ya, white spot gitu ya, jamur. Ini juga menstimulasi enzim pencernaan sehingga ikan itu doyan makan walaupun dengan pakan pelet ya. Nah, ini sudah saya gunakan beberapa hari yang lalu, dan ini sudah pemakaian yang ketiga ya, dan hasilnya sungguh maksimal. Dan ikan-ikan saya cepat bermutasi dan sehat-sehat walaupun di musim penghujan ini. Nah, ini harganya itu sekitar 20.000 ya. 30 sampai 20.000 di daerah saya untuk ukuran 1 liter. Mungkin di daerah teman-teman beda ya. Ini biasanya digunakan untuk beberapa jenis ikan ya. Bisa ikan gurame, ikan lele, dan seterusnya, ikan patin gitu. Tapi untuk saya dicobakan untuk ikan cupang, ternyata ini juga bagus ya. Bagaimana cara pemakaiannya? Ini bisa saja kita mulai dulu ya. Bagaimana cara pemakaiannya? Sebelum mengaplikasikan cairan booster tadi, kita harus mengisi air ya, mengganti air yang lama, dan kita buang air yang lama itu, dan kita sisakan sedikit dan kita masukkan ke sini, lalu kita sterilkan ya. Sterilkan dengan apa? Sterilkan dengan larutan biru ini. Larutan biru ini campuran antara sedikit garam ya, garam ikan, atau garam krosok ya, atau garam dapur juga boleh, 1 sendok, dan 3 tetes. Ini karena toplesnya banyak, saya 3 tetes obat biru, dan ini kita masukkan ya, dan seterusnya ya. Setelah kita masukkan, ini adalah tahap pensterilan namanya. Kenapa harus menggunakan obat biru? Karena sebelum kita menggunakan
booster ini jangan sampai ada bakteri lain ya, bakteri lain atau bakteri patogen yang lama gitu ya. Dan kita harus mensterilkan dengan garam dan obat biru tersebut sehingga patogen lama itu akan dinormalkan dulu. Dan ini biasanya saya sekalian menjemur toples-toplesnya. Nah, sambil menunggu toplesnya itu selesai dijemur selama setengah jam gitu ya, nah, lama-lama kita juga menyiapkan air ya. Ini baru saya eh, endapkan ya selama 1 malam ya, kalau bisa 1 malam minimal. Ini endapan air yang saya campur ketapang juga untuk menstabilkan pH secara alaminya ya. Dan boleh juga tidak menggunakan ketapang ya, ini hanya eh, saya mencoba dengan menggunakan ketapang, tapi sebelumnya tidak menggunakan ketapang pun ini bisa sampai 2 minggu ya. Saya 2 minggu sekali ganti air, ini sudah kemarin yang kesekian kalinya, dan yang kali ini saya menggunakan ketapang ya. Ini kenapa harus pakai aerator ya, ini aerator itu untuk meningkatkan kualitas oksigen yang masuk ya, karena aerator itu kan gelembung-gelembung itu menggerakkan air dan oksigen akan bertambah. Walaupun dengan cara tadi itu, tapi saya juga ingin meningkatkan kualitas air melalui aerator ini. Ini ada ketapang, ketapang yang saya gunakan inilah ketapang yang sudah kering sekali ya. Tidak boleh kita menggunakan ketapang yang hijau ya, itu karena mengandung getah. Dan saya tidak pernah merebus ketapang itu, saya menggunakan ketapang yang bukan air rebus saja, tapi ketapang yang direbus tapi airnya dibuang dan saya jemur lagi. Kenapa harus direbus? Karena untuk menghilangkan patogen-patogen yang berasal dari alam liarnya gitu ya. Itu kita cabut saja ya aeratornya. Selanjutnya kita menuangkan air endapan tadi ke dalam soliter yang sudah kita sterilkan ya selama 1 jam ya. Nah, jadi kita tidak menggunakan semuanya itu bersih dari air endapan tadi. Nah, air endapan ini inilah yang sudah saya berikan apa namanya, booster ya. Booster ini cukup satu tutup merah ini saya masukkan ke sini sudah ya tadi, dan saya kasihkan air ketapang ya, terus saya aerator selama semalam ya, semalaman ya. Ini sudah dicampur ini ya, sudah dicampur, jadi di sini itu ketapang dengan booster. Nah, ini sudah semalaman. Nah, ini sangat sekali ikan-ikan yang saya miliki dengan menggunakan booster ini. Ini hati-hati. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.